Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang ingin keluar dari kotak kecil, bacalah buku ini. Bukan kata saya, kata Ustadz Abdullah Hadrami, murid langsung Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau menetap di Malang. Videonya banyak di YouTube. Ustadz Abdullah Hadrami, Malang. Dia tulis ini di FB beliau. Akun FB-nya cari Abdullah Hadrami. Isinya 37 masalah, tapi yang malam ini kita bahas 2 saja. Pertama masalah bid'ah, yang kedua masalah maulid. Saya mau memperingati maulid, kata orang yang mau maulid. Kata yang tak setuju, kamu bid'ah. Bid'ah sama dengan sesat, bid'ah sama dengan dhalalah, dhalalah sama dengan masuk neraka jahanam. Kata orang yang mau buat maulid, maulid itu kan bid'ah hasanah. Maulid itu kan bid'ah hasanah. Kata dia, bid'ah tak bisa dibagi. Pokoknya semua bid'ah dhalalah, sesat, masuk neraka. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu apa? Semua yang tak ada di zaman Nabi. Asal tidak ada zaman Nabi, bid'ah. Kata yang ini, kalau gitu mobil sama HP bid'ah, karena tak ada zaman Nabi. Dijawab sama yang mengatakan bid'ah, mobil dan HP tidak bid'ah, karena mobil dan HP urusan dunia. Yang bid'ah itu kalau urusan ibadah. Oh, jadi kalau gitu bid'ah urusan dunia, ada bid'ah urusan ibadah. Ya, kalau gitu bid'ah bisa dibagi. Iya juga ya, kata dia. Katanya bid'ah tak bisa dibagi, dia sendiri membagi. Sama macam Nusron. Tidak ada yang paling mengerti Al-Quran selain daripada Allah. Maka siapapun bicara tentang Quran, maka tidak betul. Tapi dia sendiri menafsirkan Quran. Ini orang tak sadar tak tidak dia ngomong. Apa mesti harus pernah dilakukan Nabi? Apa mesti harus pernah dilakukan Nabi? Ya. Kalau tidak dilakukan Nabi, maka bid'ah dhalalah, sesat, neraka. Apa Nabi pernah sholat 300 rakaat? Tak pernah. Kalau gitu Imam Ahmad masuk neraka, karena dia sholat 300 rakaat. Wah, kalau gitu saya tak tahu. Apa Nabi pernah zikir 1000 kali sebelum tidur malam? Tidak ada hadis menyebut. Kalau gitu Imam Abu Hurairah masuk neraka, karena sebelum tidur dia zikir 1000 kali. Wah, kalau itu saya tak tahu. Pokoknya kata guru saya bid'ah, habis. Yang tanya, kalau nanya masuk neraka. Mengapa buku ini ditulis? Banyak alasan. Yang kelima, buku ini tidak ingin menggiring pembacanya pada mazhab tertentu. Yang diharapkan hanyalah agar setelah melihat pendapat para ulama, kita lebih memahami perbedaan, menghormati orang lain, mengikis fanatisme buta, dan yang paling penting tidak salah memilih musuh. Jangan sampai kita habiskan kebencian hanya untuk orang baca talqin, orang zikir bersama, masalah-masalah khilafiyah, hingga tak tersisa sedikit pun kebencian untuk kristenisasi Israel, bahkan untuk iblis. Bapak minum teh, saya minum kopi, itu oke, tak masalah. Bapak silakan minum teh Bapak, saya minum kopi saya. Saya tak paksa Bapak untuk minum teh, Bapak jangan paksa saya minum kopi. Selama masih sama-sama halal. Tapi kalau sudah yang satu minum teh, satu minum kamput, ini tak bisa. Kau silakan minum Budweiser, silakan minum podcast, silakan pakai sabu-sabu, silakan makan rohypnol, silakan makan ganja, sedangkan aku ini, oh tak bisa. Ada saatnya kita berlapang dada menerima perbedaan. Ada saatnya kita mesti marah. Melihat orang mencaci maki ajaran Islam, marah. Marahnya karena Allah. Tapi kalau marah hanya gara-gara
zikir jahar, marah hanya gara-gara tahlil, marah hanya gara-gara kunut subuh. Ini kemarahan habis untuk itu. Dan orang kafir tak dapat. Bashar al-Assad tak dapat. Ini dia masalahnya, 37 masalah. Tapi malam ini yang kita bahas 2 saja. Bid'ah subuh. Kalau tidak dilakukan Nabi, maka bid'ah. Kalau bid'ah haram, sesat, masuk neraka. Benarkah? Beberapa perbuatan dilakukan sahabat Nabi, tak pernah dilakukan Nabi. Contohnya salat sunat wudu. Bilal, aku mendengar suara selop sendalmu dalam surga. Kresek, kresek, kresek. Apa yang kau lakukan, Bilal? Bilal menjawab, saya tak pernah meninggalkan solat sunat wudu. Habis wudu, solat sunat 2 rakaat. Solat sunat wudu. Oh, itu kan hadis takriri, Ustaz. Hadis takriri itu Nabi mengakui perbuatan Bilal. Tapi ingat, kapan Nabi mengakui perbuatan Bilal? Setelah Nabi mengetahuinya. Bilal tidak pernah mengkonsultasikan amalannya. Apa pernah Bilal datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku ada ide nih, mau sholat sunat 2 rakaat setelah wudhu, boleh apa enggak ya? Tidak pernah. Andai Nabi tidak memanggil Bilal, seumur hidup Bilal melakukan sholat sunat 2 rakaat setelah wudhu, dan dia tidak pernah mempermasalahkan hukumnya. Baik perbuatan itu. Seandainya baik, kenapa Nabi tak lakukan? Tak semua perbuatan baik dilakukan Nabi. Ini yang kekeliruan. Seandainya baik, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya baik, pasti mereka dulu melakukan perbuatan salat sunat wudu baik, tapi Nabi tak melakukannya. Kenapa Nabi tak melakukannya? Banyak alasan. Bisa jadi Nabi takut nanti diwajibkan, umat ini tak sanggup. Bisa jadi perbuatan itu nanti memberatkan umat ini. Ini banyak alasan. Tapi yang jelas bahwa salat sunat wudu itu murni inisiatif Bilal bin Abi Rabah. Khubayb salat sunat sebelum dipancung. Dia ditangkap orang kafir, sebelum dipancung kepalanya, dia salat sunat 2 rakaat. Tak pernah Nabi mengajarkan itu. Mana pernah Nabi mengajarkan, hai orang beriman, kalau kau ditangkap orang kafir, sebelum dipancung, salat sunatlah kau 2 rakaat. Usolli sunnatal pancung rakaatain lillahi ta'ala. Mana ada? Mana tahu jadi kita perang dengan komunis nanti. Ini udah siap-siap nih. Anak-anak muda sudah siap latihan memanah, latihan berkuda. Komunis sudah mulai bangkit. Bangga jadi anak komunis. Lambang-lambang komunis sudah siap. Cina sudah berdatangan. Naik komunis, siap mati. Tiba-tiba ditangkap sama komunis. Apa permintaanmu terakhir sebelum kami pancung? Izinkan aku sholat sunat 2 rakaat. Itu tak pernah diajarkan Nabi. Itu murni perbuatan sahabat Nabi. Namanya Khubayb. Khubayb adalah orang pertama yang membuat sholat sunat bagi setiap muslim yang terbunuh dalam keadaan sabar. 2 orang akan dipancung, sama-sama ditangkap PKI. Yang ngaji, kamu minta apa permintaan terakhir? Izinkan aku sholat sunat 2 rakaat. Kamu belikan aku ayam penyet. Itu bedanya orang beriman sama orang ngasih makan. Ada sahabat Nabi membaca surat Al-Ikhlas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tadi imam kita baca ayat Tabarak Al-Muluk juz 29. Kalau imam ini aneh, lain. Sebelum dia baca ayat panjang, dia baca Qul huwallah dulu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Habis itu baru dia baca ayat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti rakaat kedua dia buat gitu lagi. Habis waladdallin amin, dia baca Qul huwallah. Habis itu baru dia baca ayat panjang. Diadukan ke Nabi, dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, ya ini imam kami ini aneh. Gimana imammu itu? Sebelum baca ayat panjang dia baca Qul huwallah. Sebelum baca ayat panjang dia baca Qul huwallah. Dipanggil sama Nabi. Imam, sini. Kenapa ente sebelum baca ayat panjang ente baca Qul huwallah? Sebelum baca ayat panjang ente baca Qul huwallah. Apa alasan ente? Tengok jawaban dia. Inni uhibbuha. Inni aku uhibbu, cinta. Aku cinta pada Qul huwallah. Apa jawab Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu pada Qul huwallah membuat kau masuk surga. Apa ada Nabi mengatakan, hei imam sini, pandai memandai kau baca-baca Qul huwallah, baru ayat Qul huwallah masuk neraka jahanam kau gara-gara itu.
Dah. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kul huwallah memasukkanmu dalam surga. Ini makin menguatkan Bapak Ibu yang selama ini ayatnya kul huwallah, kul huwallah. Kalau ini lain lagi. Ini kebalikan dari yang tadi. Setiap baca ayat, habis baca ayat, dia tutup dengan kul huwallah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kita biasanya langsung sujud, dia enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Habis ayat baca kul huwallah. Rakaat kedua gitu lagi. Dilaporkan ke Nabi, "Ya Rasulullah, imam kami ini aneh. Kenapa? Setiap baca ayat tutup kul huwallah. Setiap baca ayat tutup kul huwallah." Maka Rasul suruh tanya dia. Tanya imammu itu, kenapa dia baca kul huwallah? Ditanyalah dia. Faqala, dia berkata, "Li'annaha sifatur rahman." Karena kul huwallah itu sifat Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Fa ana uhibbu an aqra'a biha. Aku suka membaca sifat Allah yang ada dalam kul huwallah. Faqala Rasulullah bersabda, "Akhbiruhu." Sampaikan kepada dia, "Annallaha yuhibbu." Allah cinta kepada dia karena dia selalu membaca kul huwallah. Makin kuat saya kul huwallah nih Pak Ustaz. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah ibnu Nu'man. Ini lain lagi. Cerita masalah kul huwallah. Yang satu baca di awal, yang satu baca di ujung. Qatadah bin Nu'man membaca kul huwallah dari Isya sampai subuh. Habis Isya sampai subuh. Yang mau ngetes malam ini silakan. Kul huwallah, kul huwallah, kul huwallah, kul huwallah, kul huwallah, kul huwallah. Lalu selesai itu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, ini teman saya ini aneh. Kenapa? Salatnya dari Isya sampai subuh ayatnya kul huwallah, kul huwallah, kul huwallah, kul huwallah, kul huwallah, kul huwallah. Gimana ini ya Rasulullah? Engkau tak pernah mengajarkan, engkau tak pernah nyuruh, engkau tak pernah buat. Apa hukumnya?" Apa kata Nabi? "Wallazi nafsi biyadihi." Demi jiwaku yang berada dalam genggaman kuasanya, "Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an." Sesungguhnya satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Satu kul huwallah sepertiga Al-Quran. Berarti temanmu itu sudah khatam Quran berkali-kali dalam solatnya tadi malam. Tapi jangan gara-gara baca kul huwallah 3 kali nggak buka Quran lagi. Ini mesti diluruskan. Ini semua hadis takriri. Nabi menyuruh qauli, Nabi melakukan fi'li. Nabi membicarakan qauli, Nabi melakukan fi'li. Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak melakukan, tapi Nabi menyetujui perbuatan sahabat. Namanya takriri. Ini kan takriri, betul. Ini semua takriri setelah Nabi menyetujui. Sebelum Nabi menyetujui, sebelum mereka mengkonsultasikan ke Nabi, apa namanya? Kalau pakai kaedah tadi, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, sudah berapa orang sahabat Nabi masuk neraka jahanam gara-gara kaedah itu. Allahu akbar kabira. Allahu akbar. Nabi baca, "Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib." Tiba-tiba ada yang aneh di belakang. Apa dia baca? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat, Nabi tanya, "Manil qail?" Siapa yang ngomong itu tadi? Lalu dia, Ana, saya ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Ajibtu, ajib, amazing. Ajibtu, aku terkejut. Kenapa? Futihat laha abwabus sama." Terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca tadi. Nabi tak pernah mengajarkan Allahu akbar kabira, dan sahabat itu tak pernah mengkonsultasikan ke Nabi, "Ya Rasulullah, aku ada ide baca Allahu akbar kabiran, boleh enggak kalau aku baca?" Qala bin Umar, Abdullah bin Umar, Abdullah anak Umar bin Khattab berkata, "Fama taraktuhunna munzu sami'tu Rasulullah yaqulu dzalik." Sejak aku mendengar Nabi mengucapkan itu, aku tidak pernah meninggalkan Allahu akbar kabira walau sekalipun. Tiba-tiba datang ustaz berceramah, lebih baik Allahumma ba'id, karena Allahu akbar kabira itu tak pernah dibuat Nabi. Jahil bin Bahlul. Hadisnya sahih. Buka buku 77 tanya jawab salat, doa al-iftitah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak. Silakan pilih yang mana saja. Allahumma ba'id, bagus. Allahu akbar kabira, bagus. Kelahi antara Allahumma ba'id dengan Allahu akbar kabira.
Yang satu Allah mabait, yang satu Allah berkabirah. Kelai, yang tengah preman baru tobat. Bingung dia. Doa sahabat ketika i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Pendek itu, Sami Allahu liman hamidah. Ada imam yang baca panjang, Sami Allahu liman hamidah. Ini tuh manggil bini dia. Hamidah. Oh, Hamidah. Mohon maaf kalau ibu ada namanya Hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Nabi mengajarkan kita, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tiba-tiba ada seorang sahabat doanya lain. Apa dia baca? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mendengar itu Nabi tanya, Manil mutakallim? Siapa yang baca doa itu tadi? Dia gentleman ngaku, Ana, saya yang baca itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha. Aku lihat 39 malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa tadi. Siapa yang baca doa itu tadi? Seandainya pakai kaedah, kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah, dolalah, neraka jahanam. Tentu Nabi tanya, siapa yang pandai-pandai buat doa tadi? Saya ya Rasulullah. Malaikat berlomba ingin mencatat karena kau masuk neraka jahanam. Abu Hurairah bertasbih berapa kali? Kulla yaumin, every day, isnai asyar alfa tasbihah, 12.000 kali tasbih. Dari mana Ustaz ambil? Imam Az-Zahabi, ahli hadis terpercaya, tak pernah meriwayatkan yang dhaif. Syiar A'lam An-Nubala, syiar biografi A'lam tokoh-tokoh Nubala pilihan juz 2 halaman 610. Diriwayatkan dari Ikrimah, anna Abu Hurairah kana yusabbih, bertasbih kulla yaumin, setiap hari isnai asyara alfa tasbihah, 12.000 kali. Mana hadisnya? Hai orang-orang beriman, bertasbihlah kamu 12.000 kali. Tak ada. Kenapa dia berani melakukan? Seandainya pakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi, neraka jahanam. Masuk neraka Abu Hurairah. Anda tanpa sadari sudah memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka. Apa beda Anda sama Syiah? Apa beda kalian dengan Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar, yang mengkafirkan Umar, yang mengkafirkan Abu Hurairah? Hanya beda caranya saja. Abu Hurairah 2 kali menjerit dalam sehari. Menjerit kenapa? Tengok bunyi dia menjerit. Awal nahar, pagi, wa akhirahu, sore. Apa kata dia? Zahabal lail, malam sudah pergi. Waja'an nahar, datang siang. Wa urida alu fir'aun 'ala nar, keluarga, sahabat, kerabat, tentara Fir'aun dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Setiap hari dia katakan itu. Zahabal lail, waja'an nahar, wa urida alu fir'aun 'ala nar. Nabi tak pernah mengajarkan itu. Kalau dikatakan kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, berarti Abu Hurairah dah 2 kali masuk neraka. Yang ketiga kali masuk neraka, Abu Hurairah 1000 kali tasbih sebelum tidur malam. Anjaddihi, dari kakeknya, annahu kana lahu khaytun. Abu Hurairah punya khayt benang, tali panjang. Abu Hurairah punya tali panjang, fihi alfa uqdah. Di tali itu ada 1000 uqdah, simpul tali. Tali disimpul 1000, dia petik tali simpul 1000. Subhanallah. Nih, tali disimpul 1000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. 1000. Bapak ibu balik dari sini, ambil tali jemuran, buat simpul sebelum tidur malam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa dia simpul tali? Karena zaman dia belum ada pabrik tasbih. Sekarang pabrik untuk memotong batu, melobangi batu sudah ada. Tinggal beli saja. Tasbih made in China. La yanamu, dia tidak tidur hatta yusabbih bihi, sampai dia bertasbih dengan tali itu. Bertasbih. Abdullah ibnu Abbas, air Al-Quran. Kenapa air Al-Quran? Kenapa Quran bisa berair? Apa kena hujan? Annahu, dia amara, memerintahkan ayat tuba, supaya tulis ayat Quran. Ambil kertas, tulis ayat Quran. Setelah ditulis, masukkan ke dalam air. Limra'atin, untuk perempuan ta'assara 'alaiha wiladuha, yang susah melahirkan, atharun minal Quran, thumma yughsal, kemudian airnya itu masukkan
dimandikan. Bisa dua cara, dituliskan, masukkan ke dalam, atau mangkok putih, mangkok, tulis pakai spidol, tuang air ke dalamnya, minum. Tapi tinta spidolnya jangan yang racun. Kalau racun, anak tak lahir, orang mati. Wa yuzkar an Ibnu Abbasin, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, annahu, bahwa Ibnu Abbas amara, memerintahkan, an yaktuba, supaya dituliskan, limra'atin, supaya perempuan, ta'assara alaiha wiladuha, kalau dia payah melahirkan, asarun minal Quran, beberapa ayat Quran, summa yughsal, kemudian mandikan perempuan itu, wa tusqa, kasih dia minum. Begitu juga untuk orang yang kerasukan jin, kerasukan setan, tuliskan, minum. Abdullah bin Zubair punya cara khusus. Cara apanya khusus? Kalau dia malam sholat, dibaginya 3 malam. Malam pertama tegaknya lama, ayatnya panjang. Malam kedua rukuknya lama, tasbihnya banyak. Malam ketiga sujudnya lama, tasbihnya banyak. Malam pertama ayatnya panjang, sujudnya sedikit. Malam kedua sujudnya lama, ayatnya sedikit. Malam ketiga sujudnya banyak, ayatnya sedikit. Tegak, rukuk, sujud. Tak pernah dilakukan Nabi. Kalau pakai kaedah, kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Abdullah bin Zubair sudah masuk neraka jahanam. Abdullah bin Umar punya tasyahud khusus. Kita baca tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdullah bin Umar buat, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Dia menambah, zidtu fiha, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah tak ada dalam tasyahud kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud kita yang diajarkan Nabi. Abdullah bin Umar menambah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau pakai kaedah, kalau tidak dibuat Nabi, ini tak pernah dibuat Nabi, masuk neraka. Abdullah bin Umar masuk neraka, penuh neraka itu diisi sahabat Nabi, gara-gara kaedah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini sahih apa tak sahih? Isnaduhu sahih. Wa kadza qala ad-Daraqutni wa aqarrahu al-Hafiz al-Asqalani. Begitu diriwayatkan Imam Daraqutni. Jangan baca daru, tak ada daru. Daraqutni diakui oleh Al-Hafiz. Kalau disebut Al-Hafiz, 300.000 hadis dalam kepalanya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Abdullah bin Mas'ud punya tasyahud khusus. Gimana bunyi tasyahudnya? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna mir rabbina. Kata mir rabbina tak ada dalam sanad kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya enggak, assalamu alayna mir rabbina. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna mir rabbina. Sahih riwayat ini. Abu Darda, wah ini tasbihnya tak sanggup gitu. 100.000 tasbih sehari. Subhanallah, subhanallah. Kita kalau 100.000 sehari itu tak sempat ngomong. Saya kalau ngajar di lokal, Pak, kapan Ustaz menjelaskan? Sebentar. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang kerja di kantor camat, datang orang mau ngurus, Pak, kami mau buat KTP. Kapan siap KTP kami, Pak? Subhanallah, 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 subhanallah. 200.000 sehari. Yang mau mencoba 200.000 sehari, coba besok. Bisa tak 200.000? Mereka kenapa bisa? Dia tak ada urusan. Abu Darda ahli ibadah. Abu Darda imam, diangkat menjadi imam di Damaskus yang sedang hancur berkeping oleh Bashar al-Assad, laknatullah alaihim ajma'in. Mudah-mudahan Allah membebaskan Suriah dari Syiah Nusairiyah. Amin ya rabbal alamin. Abu Darda pernah menjadi imam di Damaskus, dan dia orang yang abid, ahli ibadah, dan dia bertasbih. Kam tusabbih fi kulli yaum? Berapa kali kau bertasbih setiap hari? Mi'atu alf, mi'atu 100 alf 1000, mi'atu alf 100.000. Imam Zainal Abidin, Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah. Zainal Abidin perhiasan ahli ibadah. Namanya siapa? Ali. Nama ayahnya Husain, nama atuknya Ali. Ali bin Husain bin Ali.
Orang Arab biasa pakai nama datuk. Ali bin Husain bin Ali. Ali punya anak nama Husain, punya cucu nama Ali. Tapi karena ibadahnya banyak, maka dia dipanggil Zainal Abidin. Kalau ada bapak namanya Pak Zainal Abidin, itu artinya ibadahnya banyak. Tak sanggup saya Pak, ganti nama. Annahu, bahwa dia kana yusalli salat fi kulli yawmin, setiap hari, wa lailatin, sehari semalam, alfa raka'ah, 1000 rakaat, ila an mata, sampai mati. Wa kana yusamma Zainal Abidin, dia dipanggil Zainal Abidin li ibadatihi, karena ibadahnya yang banyak. 1000 rakaat satu hari, tak tanggung-tanggung. Kalau 1000 rakaat bagi 2 berarti berapa itu? Masya Allah. Pokoknya Masya Allah, ibadah Zainal Abidin. Balik ke kaedah. Malam ini kita mengkaji kaedah. Jika tidak dilakukan Nabi, masuk neraka. Berarti Imam Zainal Abidin masuk neraka, karena Nabi tak pernah mengajarkan solat 1000 rakaat sehari. Imam Ali bin Abdullah bin Abbas, anak Abdullah bin Abbas, 1000 kali sujud dalam sehari. 1000 kali sujud. Anil Auza'i, dari Auza'i, wa ghairihi, dari imam yang lain. Bukan Imam Auza'i saja. Imam Auza'i ahli fikih, thiqah, adil, dhabit, terpercaya. Annahu kana yusalli fil yawm, bahwa Ali bin Abdullah bin Abbas salat sehari semalam alfa sajadah, 1000 kali sujud. Tak pernah diajarkan Nabi, tak pernah dilakukan Nabi. Hai orang-orang beriman, sujudlah kamu 1000 kali, siapa yang sujud masuk surga. Tak pernah. Tapi dia melakukannya. Kalau pakai kaedah tadi, banyak sekali. Saya mau menulis buku di masa akan datang, 100 orang masuk neraka gara-gara kaedah ini. Kalau tidak dilakukan Nabi, masuk neraka. Mau saya susun bukunya, tapi tak pula sempat-sempat. Udah mau siap nulis. Bisa maulid Nabi Pak? Tak jadi. Imam Amir bin Abdul Qais solat dari terbit matahari sampai asar. Terbit matahari sampai asar. Salat terus sampai asar, tak berhenti. Salat. Padahal Nabi SAW tak pernah mengajarkan. Saya bukan mau mengajak Bapak Ibu supaya ikutlah ini, enggak. Malam ini kita sedang membahas, jangan mudah membuat kesimpulan. Itu tujuan saya. Jangan mudah membuat kesimpulan. Asal tak dibuat Nabi, bid'ah. Asal tak dibuat Nabi, bid'ah. Masuk neraka. Tak begitu. Ngaji baik-baik. Kalau kita tak senang perbuatan orang, dikaji satu-satu. Jangan main sweeping general, main pukul rata saja. Dia solat dari terbit matahari sampai asar. Karena Amir bin Abdul Qais, la yazalu, terus. La yazalu bukan sehari, la yazal, terus. Yusalli salat min tulu'is syamsi, dari terbit matahari, ilal asri, sampai asar. Fayansarif, kemudian dia berhenti. Wa qadim fatafaqat saqahu, dia berhenti karena kakinya sudah bengkak. Ternyata kalau kita salat dari subuh sampai asar, itu kaki bisa bengkak. Orang Pekanbaru ini banyak juga yang kakinya bengkak, bukan karena salat, karena emping melinju. Habis itu ketika dia bangkit, apa kata dia? Ya ammaratum bisu, ya ammaratam bisu, wahai hawa nafsu yang selalu membawa kepada kejahatan. Hai hawa nafsuku yang selalu membawa kepada kejahatan. Hai hawa nafsuku yang selalu membawa kepada kejahatan. Innama khuliqtu lil ibadah, sesungguhnya engkau diciptakan untuk beribadah. Begitu ibadahnya hebat, dia mengatakan innama khuliqta lil ibadah. Kau diciptakan untuk ibadah. Kau diciptakan bukan untuk main game online. Kau diciptakan bukan untuk keluyuran. Kau diciptakan bukan untuk menembak musuh yang tak mati-mati di warnet. Kau diciptakan bukan untuk main catur. Kau diciptakan bukan untuk mancing, browsing, chatting, kencing. Kau diciptakan innama khuliqta lil ibadah. Kau diciptakan untuk beribadah. Imam Baqi bin Makhlad, Imam Baqi bin Makhlad khatam Quran setiap malam, solat siang 100 rakaat, puasa setiap hari. Tak pernah dilakukan Nabi. Kana Baqi yukhtimul Qur'ana, Baqi ibn Makhlad khatam Quran kulla lailatin, setiap malam, fi 13 rakaat. Bukan baca Qurannya duduk baca Quran. Kalau duduk baca Quran maklum biasa, siapapun sanggup. Fi 13 rakaat, dalam solat 13 rakaat.
Baca Qurannya tegak dalam salat 13 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, hatam Quran. Wa kana yusalli bin nahar. Dia salat di waktu siang, mi'ata rakaat, 100 rakaat, wa yasumud dahra, dan dia puasa dahar. Dahar puasa sepanjang hari terus. Imam Ahmad bin Hanbal, ini yang tadi yang kita bahas di awal muqaddimah, 300 rakaat sehari semalam. Nama anaknya Abdullah bin Ahmad. Abdullah anak Ahmad bin Hanbal. Karena abi, bapak saya, yusalli, solat, fi kulli yaumin, setiap hari, walailatin, sehari semalam, salasa 300 rakaat, 300 rakaat solatnya sehari semalam. Falamma marida, ketika dia sakit, min tilkal aswad, karena dicambuk. Siapa yang berani nyambuk imam? Kebetulan waktu itu rezim sesat ahlul bid'ah bernama Mu'tazilah berkuasa. Dia difitnah, masuk penjara, dicambuk mereka. Imam, ulama, resikonya luar biasa. Naik PKI, tangkap, pancung, bunuh. Naik Mu'tazilah, tangkap, pancung, bunuh, cambuk. Dicambuk, afathu, maka sejak dicambuk dia menjadi lemah. Lalu karena lemah, apakah dia tak solat malam? Fakana yusolli kulla yaumin wa lailatin. Sejak dia sakit, dia solat sehari semalam, 150. Ketika badannya sehat 300, ketika sakit 150. Orang kita sehat tak sehat, sakit tak sakit. Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan Imam Syafi'i dalam solatnya. Dalam solatnya, bukan di luar solat. Kalau di luar solat biasa, ya Allah, sehatkanlah Ustaz Somad ya Allah. Kenapa kau doakan Ustaz itu sehat? Nilaiku belum turun lagi ya Allah. Kalau dia mati nanti payah ngulang lagi semester depan. Wih, itu rupanya. Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan Imam Syafi'i dalam solatnya. Ahmad bin Hanbal yaqulu, dia berkata, Inilah adu Allah, aku berdoa kepada Allah, lis Syafi'i, untuk Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal kalau solat subuh enggak pakai kunut. Imam Syafi'i kalau solat subuh berkunut. Antara Syafi'i dengan Ahmad bin Hanbal ikhtilaf masalah kunut. Imam Syafi'i pakai kunut, Imam Ahmad bin Hanbal enggak pakai kunut. Tapi masalah doa mendoakan, mereka tak pernah bermusuhan. Jangan hanya gara-gara kunut kita memusuhi orang. Ya Allah, ampunkanlah aku, saudaraku, kawanku, kecuali si Anu, aku tak suka nengok dia karena dia tak berkunut. Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan Imam Syafi'i. Berapa lama? Munzu arba'in, arba'in sampai 40 arba'in sana, 40 years, 40 tahun. Yaqul, apa doanya? Allahumma ghafirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan dosaku ya Allah, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saya tak minta bapak ibu adik-adik doakan saya 40 tahun, 4 kali aja jadilah. Rabbighfirli, ampunkan aku, wali walidayya, kedua orang tuaku, wali Abdus Somad. Salah tuh, wali Abdus Somad. Jadilah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salafus soleh minum air Quran. Apa ada air Quran? Wara'a jama'atun minas salaf, ada sekelompok salaf. Apa salaf itu Pak Ustaz? Abad pertama khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, sahabat sesudah itu, tsummal ladzina yalunahum, sahabat sesudah itu. 3 abad pertama disebut dengan salaf. Jadi kalau ada orang ngaku, gue ini salaf nih, salaf gatal-gatal. Salaf itu 3 abad pertama, Mas. Ini ngomong Ustaz, ada kawan saya orang salaf. Di mana dia sekarang? Tinggal di Sukajadi. Mana ada orang salaf tinggal di Sukajadi? Salaf itu 3 abad pertama. Abad 1, abad 2, abad 3, abad 1, abad loro, abad telu, abad sada, abad 2, abad tolu. 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu namanya salaf. Adapun abad 4, 5, 6 sampai sekarang namanya khalaf. Kita ini khalaf. Yang pertama dulu salaf. Nah, antuktab lahul ayat, ditulislah ayat-ayat Quran, lalu kemudian summa yashrabuha, airnya diminum. Qala Mujahid, Mujahid berkata, la ba'sa, ora opo-opo. La
Ora. Baksa opo-opo. No wat-wat. La baksa, enggak apa-apa. Boleh an yuktabal Quran, ditulis Al-Quran, wa yughsilahu, airnya dimandikan, wa yusqiyahul marid, diminumkan kepada orang yang sakit. Sakitnya apa? Sambet. Sambet itu apa Pak Ustaz? Tesapo. Apa? Diganggu jin. Tanya anak-anak gadis di Pekanbaru ini diganggu jin. Gara-gara apa? Celana jin itu dipakainya. Nah, ini tentang masalah. Mana pernah Nabi ngajarkan, hai orang-orang beriman, kalau ada orang susah melahirkan, kalau ada orang tersapo, maka tulislah ayat Quran, minumkan ke dia. Mana ada? Kalau dipakai istilah, kalau tidak dibuat Nabi masuk neraka. Masuk neraka semua ini salaf nih. Orang salaf masuk neraka. Ibnu Taimiyah. Apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah? Man wazaba, siapa yang terus menerus ala arba'in marrah kulla yaum, membaca 40 kali setiap hari, baina sunnatil fajri wa salatil fajri, antara salat qabliyah subuh dan salat subuh. Baca ini 40 kali. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits. Baca 40 kali habis salat qabliyah subuh menjelang iqamat. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits. Apa balasannya? Hasalat lahu hayatul qalbi, maka hatinya akan hidup tidak mati-mati. Walam yamut qalbuhu, hatinya tak akan mati. Ketika hati orang mati gara-gara milih Ahok, ketika hati orang mati gara-gara makan sogo, ketika hati orang mati gara-gara makan haram, riba, hati dia tak mati. Kenapa? Karena dia selalu dapat bimbingan. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits. Yang jadi masalah, apa pernah Nabi ngajarkan ini? Hai orang-orang beriman, antara solat qabliyah subuh menjelang azan subuh, kau bacalah doa La Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits. Baca 40 kali. Tidak pernah pakai kaidah tadi. Kalau tidak dibuat Nabi masuk neraka. Masuk neraka jahanam. Ibnu Taimiyah, na'udzubillah, imam besar, imam kabir, meninggal di penjara karena rezim yang tidak sepaham dengan dia. Di penjara, mati dalam penjara, sampai tak sempat menikah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis kitab Al-Uzzab alladzina atharul ilma 'ala zawaj, ulama-ulama yang tak sempat menikah gara-gara menuntut ilmu dan memperjuangkan Islam, termasuk beliau. Ibnu Taimiyah masuk, termasuk juga Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i, masuk mazhabnya Hambali. Imam Ibnu Taimiyah, ini ceritanya panjang, Arab gundul semua. Bagi yang tak bisa baca jangan tengok lama-lama, buku kunang-kunang nanti. Yang menjadi perhatian ini saja. Ini murid dia. Murid Ibnu Taimiyah namanya Umar Ibnu Ali Ibnu Musa Al-Bazzar. Nama kitabnya Al-A'lam Al-Aliyah fi Manaqib Ibnu Taimiyah. Cetakan Beirut Maktab Islami, cetak 1400 Hijriah, halaman 30 juz sampai 38. Jadi dia datang menjumpai Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sedang berada di masjid salat subuh. Maka aku lihat, faraaituhu, aku tengok, aku lihat, aku ndelok, I see, yaqra Al-Fatihah. Imam Ibnu Taimiyah membaca Al-Fatihah, wa yukarriruha, ngulang terus. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Habis ulang lagi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Habis ulang lagi, bismillahirrahmanirrahim, wa yukarriruha. Sampai kapan? Wa yaqta'u dzalikal waqta kullahu. Kapan? Minal fajri ila irtifa'is syamsi. Terbit fajar salat subuh jam 4.47. Azan subuh, habis salat subuh Ibnu Taimiyah berdoa sampai matahari terbit. Matahari terbit sekarang pukul 6:08. Jadi kalau begitu Imam Ibnu Taimiyah baca Fatihah berapa? 1 jam setengah. 1 jam setengah baca Al-Fatihah. Tifa'an syamsi, summa takrir tilawatiha. Kemudian dia ulang terus, tak pernah diajarkan Nabi. Tunjukkan saya hadisnya mana?
Ada Pak Ustaz, ini hadisnya, hadis hasan, ada dalam kitab Sunan Tirmidzi. Apa bunyi hadisnya? Man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, setelah salat dia tidak keluar masjid, tapi dia duduk di masjid berzikir dengan Allah, summa hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Memang betul hadis itu umum, bercerita tentang orang sholat subuh berjamaah, habis itu duduk di masjid berzikir. Adakah hadis menyebut zikirnya Al-Fatihah dari awal sampai akhir? Tak ada. Kalau pakai kaedah tadi, kalau tidak dibuat Nabi, masuk neraka. Imam Ibn Taymiyah sudah masuk neraka berapa kali gara-gara kaedah itu. Hati-hati memakai kaedah. Syekh Ibn Baz membuat tangkal sihir. Ini bisa diamalkan. Bagi yang kena sihir, anak gadis cantik, dipelet sama orang, "Dek, aku ingin minangmu dengan bismillah." Pret. Sakit hatinya, diambilnya ludah kalian, dicurinya rambut kalian, diambilnya bekas potong kuku kalian, lalu disantetnya, dibaca-bacanya. Ini caranya. Wa min asbabis salamati aidan, di antara menyebabkan keselamatan, minta selamat dari Allah, yang menurunkan keselamatan Allah. Tapi ada asbabnya. Apa sebabnya? Baca qul huwallah. Habis itu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, wal mu'awwidhataini, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ba'da kulli shalah. Setiap salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, fahiya min asbabis salamah. Wa ba'dal fajri, habis fajar, habis subuh, wal maghrib, habis maghrib, salasa marratin, 3 kali qul huwallahu ahad, wal mu'awwidhataini. Syekh bin Baz Majmu' Fatawa. Ini kombinasi antara hadis dengan Syekh bin Baz punya jurus, punya rumus. Kalau diminta mana hadisnya secara teks, tak ada. Dikombinasikan, mengkombinasikan antara hadis dengan pendapat, itu tidak bid'ah. Syekh bin Baz, ini tangkal sihir yang lebih lengkap lagi. Menurut pendapat Syekh Ibnu Baz, bagaimana caranya? Wa alaika tastamil qiraah, baca Fatihah. Dah. Fatihahnya Pak Ustaz, Fatihah sampai habisnya, Fatihah. Dah berbunyi. Nanti kita lanjutkan. Ini panjang ceritanya. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.